Nah, ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Ada sebentar. Ya. Ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Maaf ya. Ini ada kiblat ke sini. Ya, biar nggak bingung. Ini ada kiblat ke sini. Pokoknya yang arah ada limasnya itu membelakangi kiblat. Ya, agar orang kalau sholat tidak menghadap kepada kuburan secara langsung. Arah kiblat pokoknya di sini. Nah, ini kuburan Rasul SAW. Kemudian di belakangnya pas di katif, yaitu di pundaknya kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kuburan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terus baru setelah itu dan saya sebutkan tadi bahwa ketika Nuruddin As-Samhudi tadi masuk, maka dia sudah menurun sekitar 60 cm ya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Al-Khalifah Walid bin Abdul Malik. Diberikan apa? Tembok. Diberikan tembok. Temboknya dari tanah biasa gitu. Ya. Nah, lanjut. Nah, dari sini sudah yang dikatakan oleh Nuruddin siapa tadi? As-Samhudi, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Nah, ini tadi zaman siapa? Sama. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Tahun keberapa? 88. Sudah ditutupi seperti itu. Sudah ditutupi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, baru diletakkan seperti ini. Ya. Jadi mustahil kalau ada orang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di zaman sekarang. Apalagi sampai keluar, apalagi salaman. Bohong, dusta besar. Nah, lanjut. Nah, lihat. Bentuknya selalu ada apa? Limasnya begitu ya. Limasnya. Kemudian ditutupi. Nah, ini yang saya bilang ada kubah lagi. Kubah halus. Ya, dibawa di dalam tadi. Nah, ini yang membuat ya, tadi para sultan tadi. Yang membuat adalah para sultan tadi, Umar bin Abdul Aziz. Nah, lanjut. Nah, baik. Jadi bagaimanapun orang tidak akan bisa. Yang kita lihat adalah ini. Yang berwarna kelambu hijau-hijau itu. Ini yang kita lihat. Yang kita lihat dari luar. Kalau kita nilik dari lubangnya itu. Kelambu hijau. Ya ini. Lanjut. Nah. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ingin keluar bertemu dengan seseorang, maka susah beliau untuk keluar. Tapi itu kalau pembicaraan orang syariat. Tapi kalau pembicaraan orang hakikat semuanya bisa aja. Pian melihat kayak ini. Hakikat pian, wujud pian, hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Hakikat tuh bang sudah. Nah, liman bicara hakikat kita. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ada yang mencatat tadi. Tahun berapa dibangun, tahun berapa diberikan kubah, tahun berapa. Ya. Nah, kemudian ada lagi foto. Cukup itu videonya. Silahkan lihatkan fotonya yang saya kirim tadi. Nah, perhatikan ini. Sekarang ulun di sini. Empat Allah. Nah,
Perhatikan kuburan Nabi Muhammad SAW, kepala beliau itu mendekat kepada raudhah. Itu ada batu, kuburan beliau mendekat kepada raudhah. Dan ini arah kiblat ke sini. Ya, arah kiblatnya ke sana. Kemudian di belakangnya kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belakangnya Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu ada kamar Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dimasukkan, coba lihat gambar yang lain. Nah, ini ketika itu masih ada Rasulullah SAW saja. Belum ada Abu Bakar, belum ada Umar. Beginilah penampakannya. Aisyah radhiyallahu anha di sini, kuburan Rasulullah SAW di sini. Dan ini kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau, innal anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Aisyah radhiyallahu anha di sebelah situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat di kuburan, bagaimana nggak boleh Aisyah saja sholat di situ? Maka kita katakan itu kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau sholat di kuburan, di kamar yang di situ ada kuburan suami beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Gambar yang lain. Nah, ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, di kiblat di sini, kiblat di sebelah sini. Ini adalah Aisyah. Nah, gambar pertama tadi, yang satu lagi. Nah, ini ketika sudah ada dua sahabat beliau, maka beliau tutup dengan dinding. Baik. Yang kira-kira yang mau runtuh tadi yang mana? Nih. Pas bertepatan dengan kuburan Umar bin Khattab. Jadi terlihat kan kebakaran tuh. Kemudian terlihat dia di lubang, kuburannya dindingnya mau menimpa ke kuburan. Akhirnya diperbaiki. Disitulah Allah bertakdir pada tanggal 5 Syawal. Dan itu sudah tercatat dalam buku sejarah. Dan sejarah tidak pernah bohong. 5 Syawal tahun 881 Hijriah. Salah satu ulama yang masuk yang ikut memperbaikinya adalah bernama Nuruddin As-Samhudi. Dan beliau akhirnya menulis kitab judulnya Wafa'ul Wafa' fi Akhbaril Mustafa. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Ya, tahun 911 Hijriah. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang beralasan setelah ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kubah, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dibangun, maka jawabannya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Dan itu semua terjadi setelah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah wafat. Tidak ada lagi tersisa tahun 88 Hijriah tersebut, tidak ada lagi tersisa sahabat Rasul SAW. Yang paling terakhir meninggal dari sahabat Rasul SAW di kota Madinah, kalau tidak salah Abu Tufail. Tahun 78 Hijriah, 10 tahun sebelumnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.